Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Aisyah main serong? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah pernah digosipkan melakukan perselingkuhan. Bagaimana sikap Rasulullah saat tersebar berita terkait perselingkuhan ini? Di antara mereka yang masyhur menggosipkan Aisyah saat itu adalah Hasan bin Sabit, Hamnah bin Jahsy, dan Mistah bin Utsatsah. Sementara yang menjadi penyulutnya adalah Abdullah bin Uhai bin Salul. Ketika itu, Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, kemudian bersabda, "Siapa yang membelaku terhadap seseorang yang menyakitiku dengan menyakiti keluargaku?" Yang beliau maksud dengan orang itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun berdiri dan berkata, "Aku yang akan membelamu wahai Rasulullah. Apabila orang itu berasal dari kami orang-orang Aus, maka kami akan membunuhnya. Apabila orang itu berasal dari saudara kami orang-orang Hajrat, maka perintahkan kami untuk membunuhnya." Sa'ad bin Ubadah kemudian berdiri dan membantah perkataan Sa'ad bin Mu'adz. Setelah itu, Usaid bin Hurair pun berdiri dan membantah perkataan Sa'ad bin Ubadah. Lalu Nabi Muhammad pun menenangkan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad tahu betul bahwa ini merupakan masalah besar. Sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, suku Aus dan Hajrat sepakat menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Maka dari itu, orang ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan mereka. Dialah yang kembali bersama sepertiga pasukan pada saat perang Uhud. Dalam hal ini, Nabi Muhammad tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengapa demikian? Yakni karena maslahat. Menurut pandangan beliau, menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada apabila beliau membiarkannya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Nabi Muhammad mencintai Aisyah lebih daripada istri-istrinya yang lain, termasuk Juwariyah, istri barunya yang sangat cantik jelita. Nabi Muhammad mungkin menganggap Juwariyah sebagai boneka baru yang menarik hati, tapi Aisyah adalah istrinya yang tercinta. Istri-istri Nabi Muhammad yang lain juga tahu akan kasih sayang Nabi Muhammad terhadap Aisyah. Ketika Nabi Muhammad akan menceraikan Saudah karena sudah tua, Saudah memohon kepada Nabi Muhammad agar tidak diceraikan dan menawarkan waktu gilirannya ditiduri Muhammad untuk diberikan pada Aisyah. Tawaran ini ternyata disambut Nabi Muhammad dengan baik, dan Nabi Muhammad tidak jadi menceraikan Saudah. Aisyah adalah anak perempuan yang cerdas, percaya diri, dan sangat sensitif terhadap apa yang bisa mengancam kedudukannya. Di suatu saat, Aisyah tidak ragu untuk mengakali istri Nabi Muhammad yang baru agar diceraikan oleh Nabi Muhammad. Aisyah menasehati istri baru ini untuk mengatakan, "Aku mencari perlindungan dari Allah terhadapmu di malam pengantin." Akibatnya, Nabi Muhammad menceraikan istri barunya, sedangkan Aisyah tetap tampil seakan tak berdosa. Ketika Nabi Muhammad menunjukkan bayi lakinya, yakni Ibrahim, dari gundiknya Maria bin Qibtiyah pada Aisyah, tanggapan Aisyah adalah bayinya tidak mirip dengan Muhammad, dan ini seolah mengisyaratkan bahwa Maria bin Qibtiyah serong dengan lelaki lain sampai hamil. Di waktu lain, ketika Aisyah tahu bahwa Quran isinya tak lain dari penghalalan semua hasrat Muhammad, dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Kulihat Allahmu itu gesit sekali mewujudkan semua hasratmu." Tiada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata sindiran pedas seperti itu tanpa takut dihukum kecuali Aisyah. Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti apakah sebenarnya yang benar-benar terjadi antara Aisyah dengan Safwan.
Apakah Safwan memang benar ketinggalan tentara? Atau apakah keterlambatan Safwan mengikuti tentara Muslim memang sudah direncanakan? Beberapa ahli Islam menjelaskan, Safwan tidak mengikuti tentara Muslim karena sibuk mengumpulkan barang-barang peninggalan tentara. Tapi ini hanyalah asumsi, karena tiada bukti sejarah tertulis apapun tentang hal ini. Apakah mungkin istri dari insan yang paling sempurna ternyata berbuat serong? Aisyah adalah gadis remaja manja yang sadar betul bahwa Muhammad tergila-gila padanya. Dia sangat menikmati kedudukannya sebagai istri kesayangan Nabi Muhammad, dan dia tentu berusaha mempertahankan kedudukannya dengan sangat. Di penyerangan terhadap Bani Al-Mustalik, Aisyah tentunya sangat tersinggung ketika mengetahui perhatian Nabi Muhammad beralih kepada Juwariyah, wanita yang dibencinya. Dari perbuatan-perbuatannya terdahulu, jelas tampak bahwa Aisyah bukanlah gadis yang menerima nasibnya dengan pasrah. Aisyah adalah gadis muda yang menyadari bahwa dia diperlakukan tak adil oleh suaminya yang berusia lebih tua daripada ayahnya. Dia belum berpengalaman dan tidak tahu bagaimana hubungan suami istri yang saling menghormati. Nasib Aisyah sangat buruk karena dia hanya boleh berhubungan dengan suaminya yang sudah tua saja dan tidak boleh menikah lagi setelah suaminya mati. Nabi Muhammad meminta umatnya untuk belajar separuh dari agama Islam dari Aisyah. Memang betul bahwa Aisyahlah yang menyampaikan hadis-hadis jauh lebih banyak daripada istri-istri Nabi Muhammad yang lain. Kebanyakan hadis-hadis yang disampaikan Aisyah berhubungan dengan hubungan seks antara suami dan istrinya. Dan ini merupakan jenis hadis untuk orang-orang dewasa saja. Nabi Muhammad sering menghadapi masalah sulit. Dia adalah nabi yang berpengalaman dan tahu cara keluar dari kesulitan dengan mengeluarkan ayat-ayat ilahi dan sakti. Akan tetapi, dia ternyata tak berdaya dalam menghadapi gosip skandal Aisyah. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu saja. Nabi Muhammad menunggu sebulan sebelum menyatakan wahyu sebab khawatir Aisyah akan hamil, dan ini bisa bertentangan dengan isi ayat yang diwahyukannya. Jika Sayyidah Aisyah hamil, hal ini jelas membuktikan bahwa Aisyah berzina. Karena Nabi Muhammad tidak berhubungan seks dengan Aisyah sejak dia menikahi Juwariyah. Setelah tiba di Madinah, Aisyah sakit dan hidup bersama orang tuanya yang merawatnya. Nabi Muhammad tidak berbicara dengannya selama sebulan. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa Aisyah tidak pernah hamil setelah menikah dengan Nabi Muhammad selama bertahun-tahun. Dengan demikian, jika Aisyah hamil sekarang, maka hal ini akan menimbulkan banyak kecurigaan. Perselingkuhan Aisyah yang jelas merupakan hal yang membuat Nabi Muhammad gundah, merupakan masalah yang dapat ditanganinya jika hal itu merupakan masalah pribadi. Akan tetapi, keadaan jadi bertambah pelik karena berita perselingkuhan Aisyah telah menyebar ke seluruh kota. Tapi hal ini pun bisa diselesaikannya dengan mudah. Andaikan saja Nabi Muhammad menyatakan wahyu ilahi yang menerangkan duduk perkara dan keputusan Allah, Nabi Muhammad tentu amat sangat lega ketika Aisyah mengalami datang bulan lagi dan tidak hamil. Dengan demikian, kehormatan Aisyah bisa kembali utuh. Nabi Muhammad lega karena terhindar dari beban berat, dan dia seketika menyatakan wahyu yang telah lama dinantikannya. Ada banyak pesan yang bisa kita petik dari kisah di atas. Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyah, bukunya yang terkenal itu, menuliskan bahwa rumor perselingkuhan itu adalah ujian terberat Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad sudah biasa dicacing maki, bahkan disakiti secara fisik. Tetapi kali ini berbeda. Ini menyangkut harga diri dan perasaan sebagai seorang suami. Membuat psikis Nabi terguncang hebat. Jika bukan karena wahyu, hampir saja Nabi Muhammad membenarkan isu itu. Lanjut Al-Buti, sekaligus menjadi bukti
Betapapun Nabi Muhammad adalah seorang nabi, beliau tetaplah manusia yang tak berdaya, tanpa ada informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia pada umumnya mengalami keraguan, bimbang, cemburu, galau, dan lainnya, Nabi pun juga merasakan hal serupa. Hal ini penting diketahui agar umat Islam tidak mengabarkan Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki Tuhan. Di samping itu, kisah tersebut juga mengisyaratkan bahwa Nabi tidak bisa serta-merta meminta wahyu demi kepentingan pribadi. Nyatanya, Nabi dibiarkan dengan kebingungannya selama kurang lebih 1 bulan. Andai saja wahyu bisa turun semua nabi, beliau tidak akan segalau itu. Lebih jauh lagi, bahkan boleh jadi sejak awal diangkat menjadi nabi, perjalanan dakwahnya akan berjalan mulus tanpa rintangan. Selebihnya, kisah di atas mempertontonkan kepada kita betapa dewasanya sikap Aisyah. Setelah semua orang tidak mempercayai dirinya, termasuk Nabi yang sekaligus menjadi suaminya, Aisyah masih bisa tegar dan mengucapkan syukur kepada Allah yang telah membelanya. Sebagian ulama berujar, bila Nabi Yusuf dibela Allah melalui bayi yang tiba-tiba bisa berbicara, Maryam diberi pertolongan melalui putranya, maka pada kasus Aisyah, Allah langsung yang turun tangan untuk menyelamatkan kehormatannya melalui wahyu. Perkataan ini mengisyaratkan betapa istimewanya ibu kita, Ummu al-Mukminin di sisi Allah. Wallahu a'lam. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah di atas. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.